Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Gilang Yanuari dengan NIM 233140707111032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait keamanan basis data, yang dimana di sini guna untuk mengerjakan project based learning 2 dari mata kuliah keamanan komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang SQL injection yang terdapat pada keamanan basis data. Nah, salah satu teknik serangan yang berbahaya pada keamanan basis data yaitu SQL injection. Nah, di sini juga saya akan membahas bagaimana cara mencegahnya menggunakan prepared statement. Saya juga akan menjelaskan struktur kode program yang saya buat. Lalu di sini saya akan mencoba nanti mempraktikkan dari SQL injection itu sendiri, serta mencoba melakukan menampilkan mitigasinya gitu. Nah, lanjut mungkin saya di sini akan terlebih dahulu menjelaskan terkait konsep SQL injection. Nah, SQL injection itu sendiri itu merupakan teknik serangan di mana penyerang itu menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input from seperti login. Nah, serangan ini tuh terjadi ketika aplikasi tidak memfilter input dari user dan langsung memasukkannya ke dalam query SQL. Nah, misalnya kayak attacker. Nah, attacker ini tuh bisa login tanpa tahu email dan passwordnya. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu merupakan serangan SQL injection yang menjelaskan bagaimana seorang attacker itu bisa mengeksploitasi celah dalam aplikasi yang menggunakan query SQL serta tidak aman. Kode ini tuh membuat query untuk mengambil data dari table user dengan kondisi bahwa username dan password itu yang dimasukkan oleh pengguna itu cocok dengan data yang ada di database. Nah, lanjut pada bagian ini yang dimana OR 1 sama dengan 1. Di sini tuh seorang attacker atau penyerang itu mengubah nilai input username dengan OR 1 sama dengan 1. Nah, di sini dimodifikasi oleh si attacker ini itu akan berfungsi untuk memanipulasi query SQL yang akan dieksekusi, yang akan menjadikannya itu seperti berikut. Nah, nanti setelah dieksekusi oleh attacker tersebut, maka query-nya akan berubah seperti ini. Yang dimana di sini OR 1 sama dengan 1 yang ini akan bernilai, karena di sini tuh 1, dia akan selalu sama dengan 1, sehingga query yang ini tuh akan mengembalikan semua baris data di table user tanpa mempedulikan nilai username-nya atau password. Jadi dia akan mengembalikan semua baris datanya itu tanpa melihat username atau passwordnya benar atau salah gitu. Terus di sini ada strip 2 seperti ini. Ini tuh merupakan tanda komentar dalam SQL yang mengabaikan sisa query setelahnya. Jadi dalam hal ini tuh komentar ini tuh menonaktifkan bagian end password yang ini dari query, yang memungkinkan penyerang itu tuh atau attacker itu tuh mengakses data meskipun password yang dimasukkannya itu salah, atau dia juga bisa nggak masukin password tapi dia bisa masuk gitu, bisa menyerang. Nah, nanti dari hasil query yang sudah dimodifikasi ini itu penyerang tuh akan selalu mengembalikan data dari table user, bahkan jika username dan password yang dimasukkan itu tuh nggak sesuai gitu dengan data yang ada. Nah, ini tuh akan membuka kemungkinan bagi penyerang untuk mengakses informasi sensitif dalam database. Seperti itu.
Jadi serangan SQL injection ini tuh terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau menyiapkan input pengguna dengan benar, sehingga penyerang itu dapat menyisipkan kode SQL berbahaya. Untuk menghindari serangan seperti ini tuh kita harus melakukan pengembangan yang lebih lanjut. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk prepared statement-nya. Oke, mungkin kita lanjut pada kode program. Di sini untuk struktur websitenya itu terdapat DB PHP, terus index PHP, login secure PHP, dan juga login vulnerable PHP. Nah, di sini tuh untuk DB PHP itu sendiri itu untuk mengatur koneksi ke database. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk database name-nya yaitu SQL injection. Terus portnya di sini saya masukkan port karena kemarin saya mencoba, namun portnya itu tidak bisa gitu tabrakan. Jadi saya ubah portnya menjadi 3307. Nah, di sini untuk ininya koneksi ke database-nya. Terus di sini ada index PHP. Nah, ini tuh halaman untuk login. Jadi di sini saya buat index.php-nya itu untuk halaman utama login user. Seperti itu. Untuk di sini yang pertama di sini di kode ini tuh ada mode di mana saya membuatnya yaitu mode secure dan vulnerable. Jadi dalam praktikum ini tuh saya buat dari dua tampilan login itu menjadi satu tampilan gitu. Jadi kita bisa memilih modenya, mau mode secure atau vulnerable. Jadi di sini bisa memilih untuk modenya. Lalu di sini ada kode HTML-nya. Selanjutnya di sini ada yang namanya form login. Nah, form login di sini dapat memilih mode aman atau rentan. Jadi lewat link ini tuh kita bisa memilih mode aman atau rentan yang mana nanti form ini tuh akan mengirim data ke login secure ataupun vulnerable PHP-nya, tergantung mode yang kita pilih. Nah, di sini ada mode setelah kita pilih itu nanti input yang diisi oleh user itu dikirim melalui metode post di sini. Jika misalnya secure, maka nanti tampilan dari loginnya itu yang secure gitu. Sebenarnya sama aja, cuman kan ini praktikum ya, jadi dari segi ininya beda gitu, dari segi sistemnya. Nah, di sini saya akan jelaskan kelanjutannya dari segi sistemnya. Nah, di sini ada login secure. Login secure ini untuk mencegah SQL injection. Nah, di sini saya menggunakan pokok di sini ada koneksi untuk ke DB PHP-nya. Lalu di sini ada HTML dan CSS untuk tampilannya. Nah, di sini saya menggunakan prepared statement. Di sini saya menggunakan prepared statement yang dimana seperti ini. Nah, prepared statement itu digunakan untuk memisahkan perintah SQL dan input user. Yang tadi saya jelaskan, yang OR 1 sama dengan 1 ini tuh tidak akan dianggap sebagai SQL, sehingga nantinya login itu akan gagal gitu. Lanjut, di sini ada login vulnerable. Nah, di sini ada login vulnerable, di mana di sini ada koneksi ke DB PHP untuk database-nya, lalu ada HTML dan CSS di sini, lalu di sini ada input user, yang dimana langsung dimasukkan ke dalam query tanpa perlindungan yang ini. Di sini ada input user. Ini tuh contoh query yang rentan terhadap SQL injection. Penyerang tuh bisa mengetik OR yang tadi sudah saya jelaskan, OR 1 sama dengan 1, itu nanti agar query-nya itu selalu bernilai benar gitu. Yang dimana di sini yang select from user where email ini
hasilnya attacker itu akan berhasil login tanpa tahu passwordnya gitu. Jadi dia bisa login tanpa harus memasukkan password ataupun tahu passwordnya, karena dia bisa melakukan SQL injection. Mungkin langsung aja masuk ke praktiknya. Nah, di sini pada tampilannya saya bisa memilih mode yang rawan dan mode yang aman. Nah, kita coba dulu mungkin di mode yang rawan ya. Nah, di sini di mode yang rawan itu sebenarnya ketika kita memasukkan user yang ada di database ini, nah ini kita masukkan, mencoba memasukkan ini. Ini tuh sebenarnya bisa login akan berhasil. Nah, cuman kita coba nih memasukkan yang ini tanpa adanya password ya. Di sini kita coba login. Nah, di sini kan login berhasil sebagai ini. Jadi dia itu si SQL injection ini tuh akan membaca data yang ada pada database, terutama data pertama di database. Nah, yang ini. Jadi nanti dia akan bisa login tanpa tahu password dari data tersebut gitu. Nah, seperti itu untuk SQL injection. Selanjutnya kita coba yang mode aman. Jadi mode aman itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya menggunakan prepared statement. Nah, di mode aman ini itu ketika saya login lalu memasukkan password yang salah misalnya. Coba kita masukkan password yang salah. Nah, dia akan loginnya gagal kan. Nah, di sini coba kita coba pakai yang OR tadi ya. Kita coba di sini, kita coba login. Nah, dia di sini akan meminta memasukkan password. Coba kita masukkan passwordnya. Nah, login gagal. Di sini dari yang mode aman ini dia tidak akan bisa masuk untuk yang SQL injection ini karena sudah dilengkapi dengan prepared statement untuk menjaga agar tidak terjadinya serangan SQL injection pada website kita gitu. Nah, jadi di sini kan dapat dilihat untuk memitigasi dari SQL injection itu sendiri dengan menggunakan prepared statement, yang dimana hasilnya nanti akan login gagal seperti tadi. Nah, ini tuh membuktikan bahwa prepared statement ini tuh berhasil menangkal SQL injection seperti itu. Jadi mungkin dari percobaan ini tuh saya dapat membuktikan bahwa SQL injection ini sangat berbahaya gitu jika tidak ditangani dengan baik. Solusi terbaiknya adalah menggunakan prepared statement dan bisa ditambahkan validasi input serta enkripsi password untuk perlindungan lebih lanjut. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Semoga presentasinya ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan basis data. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.